Kita mulai Ustaz ya. Monggo Pak, ayo. Yuk. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih dengan iman, dengan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali kajian Zoom ini dalam rangka Thalibul Ilmi. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Adi JP, salam sudah hadir. Yang saya hormati Pak Dedi, Pak Paroroji, Pak Des, Pak Hendra, Pak Junaidi, Pak Maroni, Pak Motonda, Pak Sapin, dan juga Pak Sukron ya, yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Aqidatul Awam ya, atau buku pintar tentang akidah, karang dari Syekh Muhammad Nawawi As-Syafi'i ya. Sebelum kita mulai Bapak-Bapak, izin ini kita doakanlah guru kita ya, yang lagi sakit, yaitu Ustaz kita Muhammad Yusran Namli. Semoga beliau diberikan Allah kesehatan ya. Kita kirim Al-Fatihah ya, khususan untuk Ustaz Yusran Namli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ustaz. Tafadhol Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Innas saniyaka huwal abtar. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, ini masih dalam suasana Lebaran Idul Adha ya. Kalau saya dulu sering lucu-lucuan dengan istri ya, Lebaran itu biasanya adalah masa di mana badan kita makin lebar ya. Lebaran gitu. Iya, Allah ini ya kan Allah Subhanahu wa taala. Kena rendang ya. Iya. Ketumpal lagi. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman-teman Syarikat aktif di Tanjung Mukawa itu. Terus saya kemudian mengatakan logisnya saja peristiwa di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita berupa 2 lebaran itu kan, Idul Adha kan ya. Secara logis saja manusia itu harusnya bisa mikir Islam ini bukan agama buatan manusia begitu. Contohnya dari mana? Dari sisi Idul Adha saja ya. Di mana kemudian ada syariat yang sangat indah sekali, di mana pada momen itu kita bisa berbagi dengan orang-orang, saudara-saudara kita yang mungkin belum tentu menikmati daging misalnya kan sering-sering dalam setahun. Tapi kemudian berkaitan dengan momen ini, Allah dengan syariat yang sangat mulia itu bisa meratakan semua, yang berikan nikmat daging ya pada saat waktu yang sama kepada seluruh hampir kaum muslimin. Bahkan saudara kita yang bukan muslim pun di sebagian tempat kan ada yang dapat begitu. Maka Bapak ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya agama ini bagi orang-orang yang berpikir itu akan menyadarkan. Tapi bagi orang-orang yang yang malas, bukan malas lah ya, yang enggan menggunakan kemampuan akal untuk berpikir, ya mereka kan merasa biasa aja ya gitu ya. Bahkan dalam banyak hal
kita menemukan banyak orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang-orang soleh, tapi kemudian kehidupannya di tengah-tengah orang soleh itu ya ini ya biasa-biasa saja. Dia tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Ini sebab apa? Sebab tidak membuka diri. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kemudian kita sibuk dan terlibat dalam aktivitas thalabul ilmi, maka cara yang paling baik itu adalah dengan mengosongkan pikiran kita dulu dari berbagai macam sakopah yang sudah kita miliki. Tujuannya apa? Supaya kita legowo, ya, supaya kita kemudian semakin mudah menerima kebaikan, tidak bertaklid buta kepada satu pendapat atau kepada satu golongan yang ini nanti kalau kita perhatikan dampaknya adalah kita menjadi orang-orang yang sempit secara berpikir. Ya, maka Islam tidaklah demikian, ya. Dan guru-guru kita juga pada zaman-zaman sebelumnya itu sudah memberikan nasihat ini kepada kita. Bahkan Syaikhaki itu kemudian menasihatkan ketika kemudian kita menemukan pendapat yang lebih baik, lebih kuat, maka itu adalah pendapat yang mestinya kita ambil. Ini juga kemudian senada dengan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Pendapat yang terkuat itu adalah pendapatku, begitu. Di mana kemudian ada yang lebih kuat, itulah pendapat, gitu, Pak. Baik, Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Suaranya jelas ya? Ada Pak Ustaz, ada Pak Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab ini. Di dalam kitab Aqidatul Awam. Izin Bapak, saya kemudian memperlebar mencari berbagai macam referensi, karena kalau di kitab itu kan hanya menjelaskan dari sisi namanya saja, sehingga kemudian kita bisa menemukan, bisa menyelami, ya, bagaimana kemudian indahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kemudian pendapat, bagaimana kemudian ini ada mahfujat di Indonesia itu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Itu. Jadi sesungguhnya mahabbah itu muncul dari semakin intensnya kita berinteraksi dengan membaca sirahnya Nabi, sehingga kemudian berlahan-lahan terbukalah pemikiran kita. Ya, terkuaklah tabir-tabir yang selama ini mungkin belum terang dalam pandangan kita tentang bagaimana kemudian siklus kehidupan Nabi kita. Nabi Muhammad SAW seorang pribadi yang sangat luhur sekali budinya, ya, yang sangat berpengaruh sekali, sehingga itu bisa mempengaruhi kehidupan kita tentang bagaimana cara beragama yang baik. Karena kalau kita ngikutin kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka tidak perlu lagi kemudian melakukan aktivitas try and error nih dalam menjalani hidup ini, Pak. Kalau kita kemudian mencoba-coba sendiri, ngikutin berdasarkan imajinasi kita bagaimana cara hidup yang baik, atau kemudian kita mengikuti contoh-contoh yang belum tentu ada jaminan keselamatan dengan mengikuti contoh itu, maka ya gendangnya ada dua tuh, bisa baik, bisa buruk, ataupun kalau baik prosesnya itu berjelimet, ya kan? Nah ini. Tapi kalau kita kemudian ngikutin kehidupan Nabi, ini keren nih pasti nih, ya insya Allah kebaikan yang akan kita dapat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kembali ini berlahan-lahan setelah kemudian Nabi Muhammad SAW lepas dari pengasuhan ibunda sepersusuan beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah, di usia 6 tahun kan, 4 tahun beliau kemudian peristiwa itu pembelahan dadanya kemudian dikembalikan kepada ibunya. Ibunya kemudian mengatakan yang sudah dibawa saja lagi sampai usia 6 tahun. Kemudian pada saat 6 tahun itu, ya, ibunda beliau kemudian meninggal, ya, di Abwa, ya, ibunda Muhammad SAW, ya, Aminah itu kemudian meninggal. Kemudian setelah itu Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat Abwa itu sendiri adalah satu desa, ya, yang desa ini kemudian banyak dibicarakan banyak orang di wilayah Hijaz, ya, Arab Saudi. Jadi lokasinya ini Bapak kalau di peta itu adalah di pegunungan pesisir barat sekitar 170 km, ya, di wilayah barat daya Madinah. Jadi dia kemudian 200 km dari barat laut Mekah ini, ya. Jadi untuk sekarang, ya, wilayah ini berada di bawah administrasi Rabik, ya. Ini kenapa kemudian tempat ini begitu bersejarah?
karena di tempat ini adalah tempat wafatnya ya salah satu manusia yang mulia, yaitu ibunda dari Nabi kita Aminah binti Wahab ya. Nah ini jadi saat perjalanan pulang dari Madinah menuju Mekah, Pak. Jadi pada saat perjalanan dari Madinah menuju Mekah, itu jaraknya dari Madinah itu ya disebutkan tadi ya, kalau dari daerah Madinah 170 km, dari laut Makkah itu di 200 km begitu ya. Kalau digunakan satuan konversi jarak sekarang. Jadi beliau kemudian meninggal di wilayah ini. Kemudian setelah itu ya salah satu yang masyhur juga dari tempat ini adalah lokasi terjadinya ada salah satu perang Abuan namanya. Ya, baik. Bapak ini akan Allah Subhanahu wa taala, itu tempat meninggalnya ibunda Nabi ya. Kemudian setelah itu beliau diasuh ya secara berurutan oleh saudara-saudara terdekat dia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Ini ini apa namanya? Asuhannya yang pertama di keluarga diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib di usia 6 sampai 8 tahun. Kenapa? Karena di usia 8 tahun kemudian kakeknya beliau Abdul Muthalib ini juga telah Allah Subhanahu wa taala panggil. Nah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peninggalan ibunda beliau ya, sang kakek itu ya Abdul Muthalib ini merawat Nabi dengan penuh kasih sayang, penuh cinta ya. Bahkan kemudian ini merupakan sebuah tanda-tanda ya tentang kenabian sendiri. Ini Abdul Muthalib, apa ini memuliakan Allah. Beliau ini kan adalah seorang tokoh besar pada zamannya yang dipercaya kemudian untuk menjadi apa namanya itu pengurus atau penjaga Ka'bah. Dalam beberapa riwayat disebutkan di sana itu ada satu tempat di apa namanya di daerah di wilayah di sekitar Ka'bah itu ada tempat di mana kemudian itu tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh Quraisy, dan itu ada satu semacam singgasana kursi yang posisinya tinggi sekali dan tidak ada satupun orang yang berani duduk di situ. Kursi itu ya tempat itu diperuntukkan untuk Abdul Muthalib kakeknya beliau. Tapi ada satu orang itu anak yaitu ya yang kemudian sering duduk di situ dan tidak ada satupun orang yang melarang gitu. Termasuk Abu Thalib mengizinkan. Siapa itu? Adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian bahwa perlakuan dari Abdul Muthalib kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa sekali. Beliau mencurahkan kasih sayang, penuh cinta kepada Nabi. Bahkan kasih sayang yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari kakeknya Abdul Muthalib itu lebih besar dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Nah, itu. Jadi kan ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, gitu ya. Kemudian ada Hamzah, ada Ja'far dan lain sebagainya. Itu paman-paman Nabi. Tapi kemudian perlakuan kakeknya terhadap Nabi itu jauh lebih baik. Maksudnya begitu. Kasih sayang, perhatiannya itu ya dibandingkan anak-anaknya itu lebih banyak kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Hanya saja kemudian usia Abdul Muthalib ini ketika mengasuh Nabi kan ini apa namanya rentang masanya itu nggak lama, sekitar 2 tahun saja. Dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Nah itu di Mekah diasuh oleh sang kakek. Jadi kalau kita melihat banyak momen-momen yang indah sekali dalam pengasuhan ini, bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan pamannya, ya benar-benar mendapatkan kasih sayang yang besar sekali, yaitu salah satu tanda-tanda kemudian Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai dari perlakuan yang sangat istimewa, di mana Abdul Muthalib itu sangat mencintai beliau, mencintai cucunya tadi Muhammad, itu melebihi kemudian kasih sayang beliau kepada anak kandungnya. Bahkan kemudian di daerah Ka'bah itu ya tempat duduk beliau itu ya di Ka'bah itu sebagaimana yang saya Al-Fakir sampaikan di awal tadi, itu kemudian tidak boleh diduduki orang lain, tidak boleh diduduki anak-anaknya gitu ya. Para tokoh-tokoh saya nggak boleh duduk di situ, anak-anaknya nggak boleh duduk, Muhammad itu boleh duduk di sana begitu. Ini masuk sekali kesannya. Kemudian bagaimana pembelaan pembelaan kakeknya kepada beliau. Beliau kemudian pernah suatu saat bermain-main dan duduk di kasur di kasur Abdul Muthalib kakeknya. Lalu paman-pamannya itu berusaha menurunkan ya
jangan di situ lah gitu. Apa yang terjadi? Abdul Muthalib kemudian tas berkata, jangan dilarang. Nah itu, biarkan anak itu. Nah itu ya, demi Allah ini kata kakeknya, demi Allah dia nantinya akan memiliki kedudukan yang agung. Nah itu. Jadi siapapun orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, memiliki orang-orang yang berpengalaman pada zaman itu, kemudian bisa melihat pada diri Nabi itu memang sudah muncul tanda-tanda itu. Ya. Ini yang disampaikan kakeknya, nanti dia akan memiliki kedudukan yang agung sekali begitu. Ketika pemahaman-pemahamannya berusaha menurunkan beliau dari kasur kakeknya. Kemudian kisah berikutnya adalah bagaimana beliau dibesarkan oleh Abdul Muthalib. Itu sebagaimana kemudian pada lazimnya nabi-nabi sebelumnya, ya, dilatih untuk mandiri, bahkan kemudian dia sudah diminta kakeknya, ya, di usia 6 tahun itu Pak, untuk berkeliling-keliling mencari ternak yang hilang. Jadi pada saat itu kan ternak yang banyak di sana itu kambing gitu ya, kemudian unta. Ketika ada unta-untanya yang hilang itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diminta oleh kakeknya untuk mencari, ya. Nah itu. Kemudian pada saat itu kemudian ada satu momen ketika beliau mencari ada unta-unta yang hilang, itu kemudian cukup lama masanya, ya, cukup lama sekali dan nggak pulang-pulang. Dan beberapa literatur itu disebutkan itu sampai kemudian Abdul Muthalib gelisah sekali, ya. Akhirnya Nabi kemudian muncul pada saat itu membawa unta-unta yang ini tadi yang tidak kelihatan. Itu. Jadi hingga kemudian di usia 2 tahun, jadi selama 2 tahun pengasuhannya hingga di usia 8 tahun kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah kemudian kakeknya meninggal pada masa itu, pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jatuh kepada pamannya Abu Thalib, itu ya. Dia kemudian diasuh oleh Abu Thalib sejak berusia sekitar 8 tahun setelah kakeknya meninggal. Nah sama Pak, Abu Thalib juga kemudian memberikan kasih sayang yang besar sekali, ya, layaknya anak sendiri. Bahkan kemudian sering sekali Abu Thalib itu lebih mendahulukan kepentingan dan kebutuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dibandingkan anak-anaknya. Bahkan kemudian di usia yang sangat belia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dididik oleh Abi Thalib, ya, dengan didikan yang sangat bagus sekali. Dia sudah terasah jiwa entrepreneurnya, begitulah istilah yang muncul sekarang kan. Jadi sudah diasah kemampuan berdagangnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi ketika kemudian bersama pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan sampai beranjak ke dewasa itu kemudian ada beberapa momen penting yang perlu kita lihat dengan terang, bagaimana ya cuplikan-cuplikan momen itu pada kehidupan Nabi bersama pamannya begitu. Yang pertama bahwa beliau ketika bersama dalam pengasuhan pamannya, ya, itu kemudian sudah bisa melihat tentu kehidupan pamannya itu kan dengan banyak anak, banyak tanggungan dan lain sebagainya, butuh ya tentu butuh kelayakan ekonomi yang baik begitu, ya, karena pada saat itu Abu Thalib itu kan ya kondisinya tidak kaya-kaya sekali, ya pas-pasan begitu, ya. Maka apa yang terjadi Bapak, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ternyata di usia belia itu sudah bisa membantu meringankan beban ekonomi dari pamannya. Apa yang beliau lakukan? Nabi kecil itu berinisiatif membantu dengan cara mengembalakan kambing-kambing pamannya, plus kemudian dia juga sudah belajar berdagang. Nah, ya. Nah, kemudian berikutnya setelah itu beliau sudah terlatih untuk berdagang, diajak oleh pamannya ke Syam, ya, berdagang di usia 9 tahun hingga 12 tahun. Itu adalah masa-masa di mana Nabi kemudian diajak berniaga, ya, oleh pamannya ke daerah Syam, dan di sanalah kemudian terlihat ada tanda-tanda itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda itu? Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditemui, ya, jadi oleh seorang pendeta, ya, kemudian karena melihat, ya, tanda-tanda sudah ada pada diri Nabi bahwa Nabi itu akan menjadi orang yang besar, seorang Nabi, ya, kemudian bahkan pesan dari pendeta tersebut
kepada pamannya, ya, supaya paman Nabi kemudian memberikan perhatian yang ekstra dan menjaga, begitu ya. Nah itu, jadi kalau kita melihat dalam beberapa sirah itu disebutkan, itu pendeta Nasrani ini ketika kemudian Nabi ya sedang safar dengan pamannya ke daerah Syam, itu melihat ada keanehan-keanehan. Sehingga ketika rombongan Nabi itu tiba, dia berusaha mencari yang mana nih orangnya nih, begitu. Tapi tidak menemukan. Ternyata Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad yang masih remaja, itu sedang duduk di bawah pohon yang ngipas-ngipas begitu karena kepanasan, dan akhirnya kemudian ditemui El Buhaira itu ya. Kemudian melihat itu, ada tanda-tanda itu. Jadi disebutkan bahwa tanda-tanda yang terlihat pada Nabi Muhammad itu ya, ini kemudian yang membuat Buhaira lantas pemainnya dan mengatakan itu dijaga itu. Dia nanti akan menjadi manusia besar. Nah itu. Nah, pada saat itu kan kemudian ketika akan berangkat ke Syam, nah Abu Thalib itu beserta rombongan itu singgah di satu tempat, ada Busra namanya. Nah, singgah di satu tempat. Kemudian di sanalah itu ditemui Abu Hurairah. Nah, kemudian selain Buhairah ada juga kisah di mana ada pendeta juga ya yang bernama Warokah bin Naufal dari ahli kitab Nasrani yang kemudian melihat Nabi dan membenarkan pada diri Nabi itu sudah ada tanda-tanda kenabian ya. Nah itu. Baik ya. Kemudian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita melihat dalam konteks itu tadi perjalanan ke Syam. Nah, setelah kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dan seterusnya, ini masih dalam momen masih dalam konteks asuhan pamannya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu memang memasang badan, Pak ya. Kalau kita melihat dalam peristiwa setelah jaya Nabi itu, yang menjamin keselamatan Nabi itu kan, itu adalah Abu Thalib. Nah, itu. Bahkan kemudian ketika Islam sudah menyebar, ya walaupun Abu Thalib itu berdiri bukan sebagai seorang Muslim, tidak mau menerima Islam gitu ya, tapi kemudian penjagaannya, penjaminannya atas Nabi dan dakwah Nabi itu luar biasa sekali, Pak. Ya, beliau kemudian tegak berdiri sebagai pelindung utama. Bahkan kemudian banyak orang-orang Quraisy itu yang mendatangi ya Abu Thalib. Nah itu ia mendesak, mengancam. Tapi apa yang terjadi, Pak? Abu Thalib pasang badan. Itu kemudian melindungi keponakannya dari berbagai macam ancaman dan tekanan-tekanan oleh orang-orang Quraisy. Nah itu. Kemudian berikutnya ya ini yang kemudian perlindungan, penjagaan dan jaminan ini ya kayak sayang Abu Thalib itu yang membuat Nabi Muhammad SAW mengalami duka yang sangat mendalam tuh, Pak. Berulang kali pada masa itu Nabi Muhammad SAW telah menawarkan Islam kepada pamannya. Ya. Tapi kemudian pamannya tidak menerima dan meninggal dalam keadaan bukan Muslim dengan keyakinan nenek moyangnya. Ya, jadi kalau kita melihat ini yang menjadi bahan kegalauan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, nah sehingga sampai-sampai kemudian Nabi itu kan pernah mendoakan. Nah itu, ya nanti kita lihat di pertemuan yang lain. Bagaimana tanggapan Allah atas doa Nabi terhadap pamannya itu. Nah, kemudian selain Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW juga dekat dengan pamannya yang lain, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jadi karena usianya kan terpautnya tidak jauh dengan Abbas ini, usia Nabi itu terpaut hanya sekitar 2-3 tahun. Jadi beliau sangat dekat dengan Abbas bin Abdul Muthalib, ya, karena hidup dan tumbuh bersama, ya. Jadi kalau kita melihat ketika kemudian Nabi Muhammad berdakwah pada zaman itu dan kemudian menghadapi berbagai macam rintangan, yang menjamin dan melindungi, memberikan perlindungan juga adalah pamannya ini tadi. Ya, di masa-masa beliau kemudian mendapat halangan dari orang-orang Quraisy, salah satu yang memberikan penjagaan dan perlindungan kepada beliau ini adalah pamannya yang usianya tertahu dekat, itu Abbas bin Abdul Muthalib. Ini itu, Pak. Ini di pengasuhan pamannya ya, Abdul Muthalib. Nah, kalau kita melihat konteks bagaimana kehidupan beliau menjalani kehidupan di masa-masa remaja, di dalam berbagai macam literatur yang ada, ya, dalam berbagai macam kitab-kitab sirah itu disebutkan Nabi ini ketika masa remajanya, Pak, itu memang sudah terasah sedemikian rupa untuk menjadi seorang laki-laki yang mandiri, dan kemudian beliau dikenal sebagai seorang sosok yang pekerja keras sekali. Ya, itu.
ya. Jadi kalau kita melihat Pak, jadi dalam konteks ini bagaimana beliau hidup lah ya, menjalani masa-masa remajanya ya. Jadi ya beliau memang mandiri sekali, bahkan tidak membebani temannya gitu ya. Jadi bahkan kemudian yang beliau lakukan itu adalah berinisiatif ya, itu datang kepada Bani Sa'ad ya dan penduduk Mekah. Ya, apa yang beliau lakukan itu? Beliau kemudian datang untuk meminta mengembalakan kambing-kambingnya dengan upah tertentu ya. Serta kemudian di samping mengembala kambingnya, beliau juga kemudian belajar berdagang. Dan beliau kan dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat hebat sekali, ya, pedagang ulung gitu ya. Kemudian di masa-masa itu juga Nabi Muhammad SAW itu mendapat gelar yang sangat baik sekali dari penduduk Mekah. Ya, itu. Jadi memang sebelum Nabi itu, ya, sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi, Pak, itu apa namanya? Beliau sangat dikenal luas dan dihormati dan disayangi penduduk Mekah. Berbanding terbalik setelah dia kemudian menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dia menjadi nabi. Nah, ini karena kan mengganggu bagi mereka, apa yang dilakukan nabi itu kan mengganggu eksistensi mereka, kemudian mengganggu keyakinan nenek moyang mereka. Karena nabi pada masa itu langsung menyampaikan ya, mengkonfrontir keyakinan mereka dan mengatakan Lata, Uzza, Manaf itu bukanlah kemudian Tuhan yang bisa memberikan apa namanya kemaslahatan bagi manusia. Mereka itu adalah sembahan yang sangat buruk, ini yang disampaikan tadi. Nah, jadi ya, beliau kemudian mendapat gelar Al-Amin. Kenapa? Karena dikenal sangat jujur sekali, amanah dan terpercaya. Dalam setiap perkataan dia itu Masya Allah, ya, dikenal dengan tutur bahasa yang sangat baik sekali. Hingga kemudian dipercaya oleh orang-orang Mekah. Bahkan kemudian ada satu peristiwa di mana pada saat itu kan kebiasaan orang-orang di sana, Pak, itu karena memang kebiasaan mereka itu perang, fight gitu. Ada peristiwa di mana kemudian ketika terjadi renovasi terhadap Ka'bah itu. Jadi Hajar Aswad itu kan diturunkan ketika ada renovasi. Ya, yang jadi masalah itu adalah ketika akan dikembalikan pada posisinya begitu ya di sudut itu, salah satu sudut itu semua kafilah-kafilah yang besar-besar itu, yang kabilah-kabilah yang utama yang ada pada masa itu merasa bahwa mereka lah yang paling berhak ya untuk mengembalikan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Nah, apa yang terjadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi pada masa itu adalah mereka kemudian ya hampir saja bertikai karena peristiwa itu ya. Nah, ini. Jadi karena peristiwa di mana kemudian siapa yang paling layak mengembalikan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Nah, ini. Baik, ini ngomongin Hajar Aswad Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak yang sudah pernah haji atau umroh ya dan atau kesempatan kemudian mencium Hajar Aswad. Ada satu momen di mana kemudian Umar bin Khattab pernah kemudian memberikan pendapat terhadap Hajar Aswad. Kata beliau, kau ini sesungguhnya batu biasa aja. Nah, kalau bukan karena Nabi ini mencium kau, aku tak akan mencium kau. Begitu. Memang pandangan kita begitu, Pak. Jadi ketika kemudian ada satu peristiwa sakral, kita bisa mencium atau meraba Hajar Aswad itu di mana itu tempat yang doa kita diijabah. Nah, itu kan. Jadi ya kita melakukan itu bukan karena itu, tapi karena itu tuntunan. Itu dicontohkan Nabi. Nah, itu ya. Nah, jadi Hajar Aswad ini sendiri, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan sejarahnya cukup panjang nih. Ya. Jadi berkaitan dengan ini. Jadi ada beberapa peristiwa ya tentang Hajar Aswad ini sendiri ya. Di mana kemudian pernah terjadi ya pada musim haji itu ada satu kelompok ya, namanya kelompok Romitoh ini yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Janabi itu pernah melakukan penyerbuan ke Mekah, Pak, pada musim haji. Mereka membantai jamaah haji yang menodai sumur Jam-Jam dan mencopot ya Hajar Aswad ini ya. Hajar Aswad kemudian dibawa ke Bahrain pada masa itu ya. Tujuannya apa? Supaya pada masa itu ya pusat haji itu kemudian dipindahkan ke Bahrain. Nah, ini. Nah, jadi tujuannya begitu. Nah, akhirnya kemudian di masa kehilafahan Bani Abbasiyah ya,
dan Amir Mekah itu pernah kemudian melakukan upaya-upaya bagaimana supaya kelompok Quramitah ini mengembalikan Hajar Aswad. Nah itu. Jadi ada namanya Amir Bazkam At-Turki pada saat itu yang menebus Hajar Aswad ini dan kemudian sebesar 50.000 dinar. Tapi kemudian ditolak ya oleh Abu Tahir ini. Abu Tahir ini ya ini apa namanya, yang memimpin penyerbuan terhadap Hajar Aswad ini tadi, Pak. Ya. Kemudian berikutnya ini masih berkaitan dengan Hajar Aswad tadi ya, bahwa ketika kemudian penebusan terhadap Hajar Aswad ini ditolak ya. Nah, pada masa itu ya setelah sekitar lebih dari 2 dekade, akhirnya kemudian kelompok Quramitah ini setuju untuk mengembalikan Hajar Aswad. Nah, itu. Jadi ini peristiwa tentang Hajar Aswad yang pernah terjadi, Pak. Jadi Hajar Aswad ini tadi yang kita bicarakan itu pernah kemudian dijarah pada masa itu, ya. Nah, tapi kemudian setelah diupayakan ditebus, ya, akhirnya kemudian ini dikembalikan. Di yang cukup unik itu, Pak, Bapak ini muliakan Allah, Hajar Aswad itu sebelumnya itu kondisinya kan tidak seperti itu. Jadi pernah kemudian mengalami apa namanya kerusakan ya. Jadi beberapa keping karena peristiwa apa namanya penjarahan itu. Itu pernah ya terjadi. Jadi ya dia sudah tidak, posisinya sudah tidak di Ka'bah lagi begitu pada masa itu. Tapi memang akhirnya setelah beberapa lama di masa kekhilafan Bani Abbasiyah itu dikembalikan. Baik, kita kembali ke ini tadi, ke apa namanya, ke topik pembahasan. Nah, jadi itu yang membuat kenapa kemudian beliau itu dikenal salah satu menjadi sangat pribadi yang sangat agung. Jadi pernah memecahkan berbagai macam masalah. Salah satunya pada masa itu Bapak adalah pada saat Hajar Aswad itu pada saat sedang ada renovasi di Ka'bah, dan kemudian siapa yang paling berhak gitu kan, Pak, ya, untuk mengembalikan, dari suku mana, dari kafilah mana. Nah itu ya. Nah akhirnya kemudian mereka memanggil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pada masa itu Nabi kemudian mengatakan, ayo mengambil sepotong kain, kemudian digelar kain tadi. Beliau kemudian mengangkat Hajar Aswad itu, menempatkan di tengah, dan meminta perwakilan dari setiap suku-suku pada masa itu, ya, untuk memegang ujungnya dan sama-sama mengangkat ke daerah posisinya itu tadi. Setelah sampai di sana, Bapak ini muliakan Allah, ya, Nabi sendiri yang mengangkat, memposisikan pada tempatnya. Nah, itu. Dan semua pada masa itu yang hadir di situ menyetujui itu, merasa adil dapat itu begitu kan. Tapi yang menang banyak Nabi yang mengangkat ke tengah kain itu, kemudian dibawa ke sudut itu, Nabi yang mengangkat dari kain kemudian meletakkan pada tempatnya. Nah, itu. Jadi begitu, sehingga inilah yang menyebabkan ya akhirnya dengan itu salah satunya ya, mereka kemudian pada masa itu setiap ada masalah pasti kemudian minta solusinya kepada Nabi. Nah itu. Nah, apa ini mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Nabi menjadi Nabi ya, dianggap menjadi Nabi, itu ada satu peristiwa di mana pada masa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu kemudian terlibat dalam perang, namanya perang Fijar di masa muda beliau. Jadi perang Fijar ini adalah perang yang terjadi sebelum masa Islam, melibatkan suku Quraisy pada masa itu dengan sekutunya Bani Kinanah, itu melawan konfederasi suku Quraisy, Pak. Quraisy Ailan, termasuk Awajin. Kenapa dinamakan Fijar? Karena sudah jadi Fijar itu asal katanya diambil dari pelanggaran ya, bahwa tidak dibolehkan ya apa namanya perang ya pada bulan-bulan diharamkan perang di tanah haram itu. Nah, jadi kalau kita melihat asbab perang ini terjadi adalah ada perselisihan dagang dan kesombongan antar kelompok pada zaman itu. Ya, jadi puncaknya itu adalah ketika seorang tokoh dari kabilah Quraisy membunuh utusan suku Quraisy di pasar Uqats. Nah, itu, Pak. Jadi kan itu di bulan suci. Nah, ini harusnya nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh ada perang gitu ya. Jadi sehingga yang terjadi adalah marah suku Quraisy, maka perang besar-besaran pada masa itu. Nah, Nabi, itu kan dari suku Quraisy itu ya. Nabi kemudian Nabi kemudian yang ada pada masa itu di situ ya, dalam pengasuhan pamannya terlibat di dalam perang itu ya. Nah itu. Jadi beliau pada saat itu karena kan dalam pengasuhan itu tadi saya kemudian di usia sekitar belasan sampai 20-an tahun begitu ya. Jadi
beliau kemudian itu terlibat di dalam perang itu. Hanya saja kemudian yang terjadi adalah Allah menjaga beliau, ya, tidak sampai kemudian membunuh dan menghilangkan nyawa. Jadi Nabi posisinya ketika terlibat dalam perang itu, Pak, tugasnya itu adalah hanya mengumpulkan anak-anak panah. Nah itu. Jadi kan ada musuh itu kan menahin tuh, ya, banyak anak-anak panah yang terlontar. Tugas Nabi itu adalah mengumpulkan anak-anak panah tadi, kemudian diserahkan kepada paman-pamannya. Nah itu untuk dijadikan sebagai amunisi lagi. Nah ini. Nah, dampak perang ini kan lumayan besar, Pak. Jadi cukup panjang ini perangnya, kemudian memakan banyak korban. Akhirnya disepakati gencatan senjata. Berdamai lah itu, karena nggak ada yang menang. Nah, suku Quraisy setuju membayar diat atau denda, ya, atas korban tadi. Ya, dari suku Hawazin tadi untuk menebus nyawa yang hilang karena pertempuran itu tadi, Pak. Nah ini, ya, itu perang Fijar itu. Nah, kemudian apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa juga di mana kemudian Nabi menjadi inisiator Hilif Al-Fudul, ya. Jadi Hilif Al-Fudul itu, ya, ini ada satu peristiwa di mana di usia Nabi yang ke-20 tahun beliau kemudian menggagas, ya, adanya semacam satu aliansi atau semacam agreement, ya, yang bernama Hilif Al-Fudul, ya. Jadi di mana agreement Hilif Al-Fudul ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk membela dan menegakkan hak-hak, ya, orang-orang yang terzalimi di kota Mekah. Nah ini kan kadang-kadang kan dalam banyak hal dalam kehidupan sosial ini kan banyak ketimpangan yang terjadi, ya. Jadi maka kemudian tentu orang-orang yang terzalimi yang tidak mendapatkan keadilan ini butuh perlindungan. Nah, itu. Maka inilah yang diinisiasi oleh Rasulullah SAW yang dikenal dengan agreement Hilif Al-Fudul. Nah, itu. Jadi dia semacam perjanjian damai dan aliansi kemanusiaan yang dibentuk oleh suku-suku Quraisy pada masa itu, Pak. Nah itu. Jadi siapapun orang-orang yang lemah akan dilindungi, ya. Kemudian siapapun yang terzolimi akan ditegakkan keadilan atasnya tanpa melihat status sosial. Nah, itu. Apa yang menjadi latar belakang, Pak, Hilif Al-Fudul ini yang diinisiasi oleh Nabi tadi, diinisiator oleh Nabi? Bahwa ini setelah perang Fijar. Ini kan banyak nih orang-orang yang terdampak dari perang Fijar itu, ya. Jadi dagangan-dagangan tadi, ya, para pedagang-pedagang yang terdampak itu, di mana kemudian ada seorang pedagang dari Yaman itu dijolimi, ya, barang dagangannya dirampas oleh tokoh Quraisy, ya. Ini kemudian akhirnya kan membuat satu peristiwa tercorengnya kemudian nama baik orang-orang Quraisy begitu, ya. Maka kemudian akhirnya, ya, berkumpullah, ya, orang-orang para tokoh terhormat dari yang ada di Mekah pada masa itu di rumahnya Abdullah bin Ju'dan, dan kemudian akhirnya disitulah dicetuskan, ya, agreement ini. Nah itu, jadi ada suku-suku yang bersepakat seperti Bani Hashim, Bani Jurrah, dan Bani Taim yang bersumpah untuk melindungi satu sama lain, membantu korban-korban kezaliman. Nah itu. Nah, keterlibatan Nabi pada masa itu, ya, di dalam itu adalah beliau kemudian menjadi salah satu inisiator, Pak. Nah itu, ya. Bahkan kemudian, ya, dalam berbagai macam peristiwa itu, ya, beliau itu menjadi orang-orang yang mencetuskan apa-apa saja kemudian solusi yang bisa dibuat, gitu, ya, untuk berbagai macam peristiwa di mana ada bencana-bencana kemanusiaan pada masa itu, yaitu. Nah, kemudian berikutnya, bahwa apa ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW juga pada masa itu memang sudah Allah jaga sedemikian rupa, ya. Allah jaga dari berbagai macam kemaksiatan. Maka termasuk dalam perang, ya, Fijar itu tadi Nabi tidak terlibat langsung secara fisik, ya. Nah ini sehingga terhindarlah beliau dari peristiwa membunuh. Nah itu, ya. Kemudian terjaga dari maksiat ini maksudnya seperti apa? Beliau itu kemudian di masa sebelum kenabian itu sudah Allah jaga. Nah itu, ya. Karena lingkungan kehidupan sosial yang ada di Mekah pada masa itu kan memang, ya, ya, tidak kondusif begitu. Jadi para pemuda-pemuda mereka itu punya kebiasaan buruk, ya, apa itu berjudi, ya, macam-macam lah, pokoknya berbagai macam
di mana kemudian anak-anak muda pada masa itu yang dalam masa mereka mencari jati diri, ya melakukan berbagai macam hal yang dianggap begitulah kehidupan anak muda gitu. Mungkin kalau sekarang ini kayak geng motor apa segala macam gitu ya. Nah, pacaran dan lain sebagainya. Nabi alhamdulillah tidak terlibat di dalamnya. Allah jaga dari peristiwa itu. Nah, itu. Kebiasaan anak mudanya minum khamar, berpesta pora. Allah kemudian menjaga Nabi dari itu. Kebiasaan mereka kemudian ya apa namanya berzina dan lain sebagainya. Allah menjaga dari itu. Nah ini. Sehingga memang pada diri Nabi dampak apa namanya penjagaan itu sudah Allah kondisikan sedemikian rupa. Maka kemudian kehidupan beliau dari pra kenabian dan pasca kenabian itu sudah Allah persiapkan sedemikian rupa. Nabi bukanlah manusia biasa yang kemudian sebagaimana manusia pada umumnya, tapi Nabi itu kemudian Allah jaga sedemikian rupa memang dan dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang ini, yang siap untuk mengemban amanah kenabian begitu ya. Baik Pak, ya itu dulu. Nanti insya Allah kita sambung lagi tentang peristiwa di mana Nabi berdagang besok mungkin. Amin, amin. Sebelum kita masuk dulu ini apa namanya sesi tanya jawab. Saya yang bertanya, bapak-bapak yang menjawab ya. Boleh ya sekarang gitu ya. Baik, alhamdulillah. Bertanya dulu lah kami. Baik Pak, ini saya panggil satu persatu nanti. Ditunggu pertanyaannya. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan nanti kita minta untuk ini. Untuk halal di rumahnya. Suruh motong hewan. Ya, boleh ya kalau saya yang bertanya Pak ya. Ya Pak Pakar, boleh saya yang bertanya hewan ya. Kurban ya. Apa Pak Ustaz? Boleh saya yang bertanya ya. Ini ngulang kaji dari awal. Jadi kita di cross check tadi. Iya. Siapa? Saya bertanya. Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, saya yang bertanya Pak Pakar ya. Oh ya. Ustaz bertanya Pak dari kita nih. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Pak Jimedi, monggo. Ya Ustaz, bertanya dulu lah Ustaz. Ustaz, jadi kajian kita pagi ini Mang panjang ya, banyak poin-poin yang saya dapat bahwa itu pertama kan jelas kalau Rasulullah itu dari dulu itu udah jelas, itu mulai dari apa silsilahnya pertama kita udah pelajari silsilah Rasulullah, jadi jelas. Terus yang kedua juga dari kelahiran Nabi juga itu ada dikisahkan gitu ya Ustaz ya. Tadi terus termasuk Nabi juga diasuh oleh paman dan pamannya dan kakek dan pamannya Ustaz ya. Nah jelas ya. Terus ini kan ibrah yang kita ambil kan ada nih Ustaz dari sirah nabiyah Nabi ini dari itu Ustaz ya. Artinya kan jelas siapa Rasulullah kita itu sesungguhnya. Jelas ini keturunannya itu Ustaz ya. Nah, yang jadi poin Ustaz, kita kalau kita sepengetahuan saya sih ya, yang kita dapatkan jelasnya silsilah nabi-nabi itu pertama itu Nabi Musa Ustaz ya, itu kan dari kelahiran sampai ini jelas ininya, dan Rasulullah. Nah pertanyaan Ustaz, apakah semua rasul-rasul nabi-nabi yang kita imanin itu jelas ininya silsilah keturunan sampai ke masa hidupnya sampai dia diangkat menjadi nabi atau rasul Ustaz. Nah bagaimana kalau ada pemahaman yang nggak jelas ininya, ada nabi atau rasul nabinya tapi nggak jelas silsilah keturunannya dan dari silsilah keturunan dan lain-lain seperti yang kita ketahui dari Rasulullah ini Ustaz. Detail sekali jelas ada ininya. Nah ini bagaimana kita Ustaz mengambil kita memahami ibrah ini, karena ini kadang-kadang menjadi menjadi hujatan juga buat dari kaum-kaum dari agama-agama sebelah terhadap Rasulullah itu Ustaz.
Nah, sementara kan kita Iya. jelas ininya, mulai dari keturunannya sampai dari kelahirannya, pengasuhannya sampai besar itu hal-hal istimewa yang diterima oleh Rasulullah. Ya itu Ustaz, sedikit penjelasan dulu. Sebenarnya banyak sini Ustaz. Sampai ke ajar aswad juga, itu juga malah kita agama Islam itu kita dihujat kita tuh penyembah batu katanya, menyembah ajar aswad. Nah ini bagaimana kita menangkal ini Ustaz? Ini kan perlu, Iya, ini kan iya, iya. ada hujatan-hujatan itu. Kita ke Mekah itu malah menyembah batu katanya gitu ya. Ini kan membangun suatu ini kan agama-agama membangun suatu hal yang bisa menjatuhkan agama Islam jadinya gitu Ustaz. Ya itu dulu Ustaz, Iya. sedikit Ustaz. Baik. Iya, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani itu bahwa memang para ulama-ulama kita dari berbagai macam referensi yang ada, kemudian juga termasuk bagaimana Nabi memberikan informasi kepada kita. Mereka ini kan adalah orang-orang yang mulia, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasabnya. Bahkan kemudian mereka ini rata adalah dari keturunan-keturunan yang mulia begitu. Nah, bahwa memang bahwa informasi tentang 25 nabi dan rasul sebelumnya mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa. Kalau Nabi Isa atau Nabi Musa itu mungkin ini cukup cukup luas informasi yang ada. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu kan memang terbatas ya. Terbatas karena memang pada masa itu sangat jauh sekali tentang kehidupan kita dengan mereka begitu, dan Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi sendiri pun kan memberikan informasi yang yang terbatas begitu. Yang pertama memang bahwa kita wajib beriman kepada mereka, dan kewajiban beriman itu adalah mengetahui nama-namanya ya, dan kemudian kalau dari sisi bahwa kita mengikuti ya apa yang menjadi ajaran mereka kan bukan menjadi kewajiban bagi kita, karena kan sudah ternasah dengan turunnya Nabi Muhammad SAW sendiri begitu ya, dengan Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi nabi. Maka ya mungkin ya dalam kondisi saat ini cukuplah kita kemudian dengan mengetahui secara singkat saja, secara sekilas siapa mereka begitu. Nah, adapun kemudian mendetail dan seterusnya, memang informasi tentang mereka itu kan agak terbatas. Nah, tapi insya Allah mereka ini, sebagaimana kemudian yang disebut para ulama adalah orang-orang yang terjaga nasabnya dari keluarga terhormat begitu, dan mereka insya Allah adalah orang-orang yang tidak sebagaimana kemudian manusia biasa yang bermaksiat dan lain sebagainya begitu. Allah menjaga itu dengan berbagai macam penjagaan yang ada, dan mereka sudah disiapkan untuk kondisi dan realitas pada zaman-zaman mereka. Allah angkat jadi nabi. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW sendiri, karena beliau itu adalah nabi kita, ya, nabi akhir zaman, dan kemudian diperuntukkan untuk semua golongan, untuk semua manusia. Maka yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah kemudian memahami bagaimana proses perjalanan dan syiar Nabi Muhammad SAW sendiri, sehingga ibrah yang bisa kita ambil itu adalah jalan yang terbaik adalah jalan beliau, mengikuti beliau adalah kehidupan yang terbaik gitu. Walaupun hari ini kan memang kondisinya kaum muslimin itu tidaklah semua kemudian sampai pada kondisi di mana mereka memahami dengan detail. Nah itu. Maka ibaratnya begini, ilustrasinya adalah sebagaimana kita ketika hendak memiliki menantu atau hendak mencari istri, yang kita lakukan itu kan adalah karena ini adalah orang yang penting dalam hidup kita, ya pasti berusaha mencari informasi yang detail. Nah itu, sehingga apa, kita tidak sembarangan begitu mengambil orang untuk menjadi istri atau mengambil orang untuk menjadi menantu. Kita perlu memahami nasabnya, bobotnya, keturunannya dan lain sebagainya, kehidupannya dan lain sebagainya. Karena kan memang peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang lama dalam hidup kita kalau misalnya dapat istri gitu kan, atau kemudian akan menjadi kalau menantu, karena kita menyerahkan anak atau menjadi pendamping dari anak kita. Ini jadi sehingga kita tidak
tidak begitu saja kemudian menerima siapapun dengan mudah, tapi harus memahami asal-usul mereka. Nah, apalagi kalau berbicara tentang Muhammad SAW, kita berbicara tentang orang yang kita ikutin. Nah, itu. Yang nanti keselamatan kita ini di dunia dan akhirat ini ya tergantung dari ini apa namanya beliau begitu. Maka ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Sebentar Pak ya. Ya, Mas. Oh iya ya. Sebentar ya Pak. Iya Ustaz. Ya Bang Bakar, silakan Bang Bakar. Iya. Enggak, jadi saya mau nanya juga ya, maksudnya kan Iya. paman Nabi kan sering kita dengar cuma berapa, 5 apa yang sering kita dengar kan, apa tuh, Abu Lahab, Abu Thalib, apa Al Haris, Hamzah, sama Abbas ya. Iya. Maksudnya kenapa yang lain nggak disebut gitu loh, cuma yang apa 5 ini aja yang kayak familiar ya kan. Abu Lahab itu jelas dalam surat ini. Iya, ada juga di surah Al-Lahab kan. Iya. Itu Maksud saya cuma 5 itu aja yang sering kita dengar kan, nama apa paman Nabi kan. iya. Maksudnya kemana yang lain gitu? Kenapa nggak disering di apa, nggak sering disebutkan gitu di apa cerita-cerita? Apakah memang sudah mati atau mana kan? Nah, lanjut, saya Pak Ustadz. Iya Pak. Ya tadi Pak, ayo makan sama saya. Lapar tadi katanya. Dia sudah sepuh. Jadi ini sedang dibuatkan sarapan. Iya. Baik. Jadi itu ya Pak Junaidi. Maka kemudian disinilah kemudian peran kita sebagai seorang muslim. Nah ini bahwa memang berbagai macam informasi yang ada di luar sana yang kemudian dengan berbagai macam keterbatasan informasi itu orang-orang berusaha kemudian menangkalkan akidah, berusaha menggugat ya nasab dan kemudian berusaha mencari celah-celah untuk menyerang Islam lewat nasab Nabi dan lain sebagainya. Ya memang begitulah pekerjaan mereka dan kita sebagai muslim harus kemudian memiliki kemampuan mengcounter itu. Lewat apa? Lewat adanya upaya kita untuk mengenal siapa itu Nabi begitu. Karena memang kalau kita tidak mencari informasi yang detail ya kita tidak punya kemampuan untuk mengcounter itu. Nah, apalagi ini kan orang yang sudah kita serahkan nih hidup kita untuk ngikutin beliau. Maka ketika kita sudah melakukan ini ya tentu kemudian mengupayakan memahami detail perjuangannya, jalan yang dicontohkan, siapa dia, bagaimana kehidupan beliau sebelum menjadi nabi dan kemudian setelah diangkat jadi nabi. Ini akan mendatangkan kebaikan kepada kita nih. Maka yakinlah Bapak yang dimuliakan Allah, ini mungkin orang merasa belajar sejarah atau sirah Nabi itu kayaknya ya anteng-anteng aja, ya biasa satu hal yang kecil dalam pandangan mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan kemudian meyakini jalan keselamatan itu hanya pada Islam, itu suatu hal yang sangat besar sekali Pak. Nah itu. Maka dalam berbagai macam kesempatan saya bisa menyampaikan itu. Kita mungkin hari ini senang sekali karena memang ini kan salah satu bentuk bako ini, mengetahui asal usul kita ini, ya kan, siapa kita ke atas dan seterusnya.
Nah itu karena itu kan sebagai sebuah kebanggaan bagi kita untuk mengetahui itu. Nah, apalagi Nabi, ya, yang jalan hidupnya itu insya Allah Allah bilang dijamin itu kalau kita ikuti ya pasti akan selamat kita di dunia dan akhirat. Maka saya menyampaikan dalam berbagai macam kesempatan itu, yuk pelajari sirah Nabi itu agar kecintaan kita kepada Nabi itu muncul begitu. Kita tahu siapa Nabi, bagaimana beliau hidup. Nah itu sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani kehidupan beragamanya dengan baik. Nah ini ya, maka ketika ada upaya-upaya misalnya mendiskreditkan, disitulah kita mesti muncul dengan informasi yang tentu terverifikasi. Nah ini, maka para ulama-ulama terdahulu apa sih tujuan mereka sampai nulis kitab yang tebal-tebal, Sirah Nabawi itu yang tebal-tebal itu kan? Ibnu Hisham misalnya, Ibnu Katsir, jadi sirah-sirah yang lain. Ya itu tadi, dalam rangka kemudian untuk meluruskan dan memberikan informasi yang detail tentang kehidupan Nabi begitu. Makanya insya Allah dapat kebaikan dan dapat pahala yang besar ketika kita kemudian bisa memahami dan mempelajari sirah ini, Pak. Maka tak ada habis-habisnya. Bagi saya sendiri, Pak, yang saya cukup memiliki interest, menurut saya ya. Saya senang sekali itu melihat sejarahnya. Jadi kan gini, contoh ya, kita mau berbisnis nih. Siapa hari ini figur pengusaha yang tahan banting yang bisa kita ikutin? Nah itu aja kita mati-mati yang ikutin. Bahkan rela ikut seminarnya. Saya pernah ikut seminar yang sangat mahal sekali misalnya kan. Nah, nanti kita belajar Pak, sahabat-sahabat itu. Yang jadi pertanyaannya adalah kita pengen sukses kayak Abdurrahman bin Auf. Sudah kita copy paste nggak seperti apa kemudian beliau berekonomi? Atau jangan-jangan kita ini menjadi orang-orang yang egois? Ketika belajar tentang kehidupan Abdurrahman bin Auf, yang kita pengen copy itu adalah kehidupan ekonominya aja. Suksesnya aja maksudnya. Gitu ya. Nah, kita nggak, harusnya ya tentu kemudian tokoh sebesar itu kan ada pelajaran yang sangat menarik tentang bagaimana beliau mengelola keluarga gitu ya. Bagaimana beliau manajemen istrinya itu kan, sehingga kemudian mereka menjadi support system dari itu. Ya Nabi itu ya begitu. Maka kemudian Allah sudah mengkondisikan orang-orang yang ada di circle-nya itu menjadi support system. Nah itu. Bahkan support systemnya Nabi itu sendiri bukan hanya dari orang-orang yang Muslim, bukan. Support system yang sampai saat ini dibicarakan di forum-forum mana itu datang dari orang yang bukan Muslim. Dari Abu Thalib sendiri kan. Nah itu. Nah maka disinilah butuhnya Pak. Nah, tentu orang-orang di luar sana yang hendak mendiskreditkan, melemahkan kita, pasti akan melakukan berbagai macam cara. Bahkan mereka juga kemudian menulis sejarah-sejarah yang itu dipelintir sedemikian rupa, bahkan sampai sekarang, yang selalu dibicarakan dan berbagai macam forum untuk merusak akidah kita itu adalah menjuluki Nabi sebagai pedofil dan lain. Amin. Iya, syukur Pak Ustadz ya. Nanti kalau ada kesempatan di lain waktu Pak, setelah selesai Aqidatul Awam ini, saya menawarkan kita bahas Syama'il Muhammadiyah. Itu cocok Pak Ustadz, cocok itu. Nanti Bapak sudah bisa cari kitabnya. Kan? Jadi nanti ya. Syama'il Muhammad. Jadi kan bapak-bapak di rumah rata-rata punya kitab merah ya. Ada kan kitab merah kan? Kitab merah. Oh, dari MTR? Ya, Bapak Kap. Ya, tulisan Ustaz Safin kan. Nah, nanti ditambahin dengan kalau Syama'il Muhammadiyah itu ada warna hijau gitu, tambahin kitab hijau gitu. Iya. Jadi insya Allah luar biasa sekali itu Pak Syama'il Muhammadiyah itu karena dia ngebahas dan mendetilkan bagaimana Nabi sebagai pribadi itu. Iya. Kalau Sirah Nabawiyah itu kan secara kolektif ya kan. Secara kolektif kehidupan sosial beliau, dakwah beliau. Nah, ini kalau Syama'il Muhammadiyah itu mendetilkan tentang Nabi sebagai pribadi. Iya. Bagaimana bentuk hidup Nabi. Pribadi Nabi Pak Ustadz ya? Iya, bagaimana cara melihat Nabi, bagaimana cara tersenyum Nabi gitu ya. Bagaimana kemudian dia pribadi Nabi, sehingga kemudian kalau saya lihat baca kitab itu apa ya, kita akhirnya punya gambar, oh begini toh kesayanganku nih gitu ya, begini toh manusia kecintaanku ini ya begitu. Nah jadi harusnya orang-orang yang beriman itu ketika ngomongin Nabi yang muncul itu apa Pak? Rasa cinta, wah ini kesayanganku nih, senang dia gitu ya kan.
Nah, kita hari ini sudah sampai di kondisi itu enggak? Ketika Belum. diomongin Nabi, senang nggak kita itu? Gitu kan? Astagfirullahaladzim. Atau kata Nabi itu ketika orang yang beriman itu kalau disebutkan Allah, getar nggak hati kita itu? Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Jadi kan gini, kecintaan keikhlasan kita untuk ngikut itu kan dibangun lewat koneksi dulu ya. Ini mohon maaf Pak ya. Ini bukan mau beda-bedain. Ini kenapa kalau Pak ada merasa punya hubungan loh gitu. Oke, semua orang bilang aku kaum Nabi Muhammad tuh. Dibuktikan dulu. Emang betul tuh kita itu kaum Nabi Muhammad. Jangan-jangan ngaku-ngaku kita aja. Muhammad itu sudah, kalau nanti Nabi Muhammad kalau kenal dengan kita, ya junjungan kita yang keren banget itu gitu ya. Manusia yang hebat itu mengenal kita apa enggak nih? Nah itu. Kalau ketemu misalnya ya Pak, kan nanti kalau ketemu misalnya nih, kira-kira kita tahu nggak itu Nabi itu? Nah itu ya, maka pasti ya nanti kan ada tanda-tanda di situ pada beliau. Nah tapi kemudian dengan hari ini kita belajar tentang kehidupan beliau, mengenal ciri-cirinya, nanti kalau ketemu itu udah enak loh. Kesayanganku, aku dulu ini loh, baca ini loh, aku tahu segala macam gitu kan. Aku dulu berusaha ngikutin segala macam. Jadi kita punya punya alasan gitu kan Pak. Ya itu. Jadi keren banget itu. Ya, itu. Jadi yang paling hebat lagi Pak, nanti di yaumil akhir itu di ketika menjelang masuk surga itu, apa yang paling keren tuh Pak? Nabi itu ndak mau Pak itu masuk surga sampai semua umatnya masuk surga. Sampai begitu pembelaan beliau. Kira-kira pembelaan kita dengan Nabi sekarang apa nih? Hanya ngaku-ngaku aja umat Nabi Muhammad gitu kan? Belum. Nah itu, maka insya Allah Pak, ya begitu ya setidaknya. Walaupun terbatas masih kemampuan kita untuk mengatakan aku cinta Nabi, ngikut Nabi ya. Tapi hari ini kita sudah mulai bisa menunjukkan keseriusan. Dengan apa? Dengan mengenal agama ini, termasuk mengenal Nabi yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah ini kepada kita begitu. Ya, nah Iya, Pak. begitu kira-kira Pak ya. Baik, Insya Allah. Mana harus ya. harus kita ketahui semuanya tentang Nabi agar bisa kita bermimpi, berselawat pun kita kurang. Masya Allah. Ya. Buku yang tadi ya Bapak apa nih Sambil Muhammadiyah itu bisa dicari di toko-toko buku. Nanti saya bisa kirimkan ya ini ya. Boleh Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz fotokan biar nanti Bapak lu cari. Di online juga bisa di online ya. Yang ini tadi yang Ustaz sampaikan, yang poin yang saya ini, yang kabar dari para rahib-rahib dan pendeta-pendeta Ustaz akan munculnya Rasulullah itu. Nah ini nih, kenapa? Apakah hal ini sampai kepada umat-umat Kristiani mama ini? Karena mereka kan tidak mengakui. Iya. Pak Ustadz lah, kalau memang mau menjawab boleh, kalau memang minggu depan pun boleh, karena memang udah jam 7.05. Besok. Besok aja. Ya, besok. Ya, jadi supaya penasaran gitu ya, insya Allah kita sambung besok Pak Junaidi. Jadi tentang tokoh-tokoh atau pemuka agama dari Nasrani dan Yahudi itu sudah melihat tanda-tanda itu, dan memang mereka itu orang-orang yang sudah menunggu-nunggu kehadiran Nabi. Hanya saja kemudian itu ada tapinya, kenapa setelah Nabi lahir mereka nggak ngikut? Harusnya kan gitu ada tertulis dalam kitab mereka tuh Ustaz ya. Dalam kitab mereka tertulis gitu ya. Sudah.
Baik, to be continuous ya. Benar, biasa. Ya, Nanti kita jadi bahas sudah lagi. 7:05, Pak. Iya. Insya Allah kita tutup ya, Pak Pakar ya. Baik, Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Kita sambung besok ya, Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qudana wa taqhashu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghafir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik ya Bapak-bapak semuanya. Sampai sini dulu kan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di Selasa besok ya, Jumat depan ya, Jumat besok ya. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya, yang punya usaha semoga usahanya lancar, dan juga untuk Ustaz Jepri semoga sehat, diberikan Allah keberkahan dan juga dilancarkan semua urusannya Pak Ustaz ya. Ya, Pak. Dan juga semoga hari ini apa yang kita katakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kibatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Pak Ustaz. Dan juga Bapak yang mau bayar uang tabarruah sudah bisa ya. Dan nanti kita kasihkan ke guru-guru kita ya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok ya. Kita besok membahas lagi tentang cerita Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Oke yo. Izin ya, saya tutup ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kenal. Makasih ya Pak Des, Pak Odin, Pak Parloji, Bang Aan, Bang Hendra, Pak Moroni, Pak Nur, Pak Jarod, Pak Sapri, Pak Sukron, dan juga Pak Julhaidi. Makasih semuanya. Nah, ya. Saya udah mampu deh. Aneh